di umur saya yang udah kepala 4 ini, Allah mencoba menegur saya untuk, lu yakin mau pulang begini? Tapi alhamdulillah semenjak saya kenal namanya Al-Quran, saya senang ngaji, saya senang sholat, urusan syahwat itu bisa hilang dengan sendirinya. Dulu sebenarnya ini salah satu penghargaan saya waktu zaman jahiliyah ya. 2 minggu saya nggak ditegur sama ibu saya gara-gara tato ini. Kalau dipikir saya juga ngelihat bahwa saya nikah tahun 2009, angkanya di 769, saya kecelakaan di 76 tahun. Anak gue baru umur 2, kalau nggak salah 3 tahun 4 tahun lah ya, masih ngaji di masjid, dan tiba-tiba gue belum bisa ngaji. Ini gimana ceritanya? Gue bakal ditanya ini anak pertanggungjawaban. Nah, mulai dari situ saya, kalau nyari rezeki jangan yang halal, nyari yang berkah. Karena yang halal belum tentu berkah, oke? Tapi yang berkah udah pasti halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gini hari. Yuhu. Kita cerita. Masih dini hari ya? Masih gini hari. Pokoknya mau jam gini hari. Subuh kayak jam berapa gini hari. Pokoknya dini hari aja gitu ya. Welcome back to Makicer. Mari kita cerita. Wah, edisi kali ini kita udah datangin nih, Pak. Rockstar. Pertama ngejreng. Gua kira, wah vokalisnya Senoko nih. Jo, tahu nggak lu? Ternyata lebih ganteng dari Jo. Dapat kopi gitu. Ntar nih Bang. Tinggal pilih. Jilatnya bisa aja. Terus. Ya, Bu, gimana? Kenalin dong. Hari ini kita kedatangan orang hebat yang metal abis. Coba kasih tau Pak, tangannya. Hari ini kita mendatangkan bagi saya inspirasi menjadi punya banyak inspirasi dari cerita-cerita banyak tentang Pak Andi ini. Dan saya memperkenalkan dulu sebelumnya Pak Andi ini kita ketemu itu saat kita training di TDS di Bali waktu itu. Jadi saat itu Boros tuh lagi cari-cari trainer IT kalau nggak salah waktu itu ya. Dan alhamdulillah Allah izinkan dikasih kontaknya Pak Andi. Terus kita teleponan, WhatsApp, dan ternyata kita ketemu di Bali. Dan saya juga nggak tahu banget sih Pak Andi tuh kayak gimana. Tiba-tiba seperti jreng gitu kan. Yang bayangin guru tatoan gitu kan. Guru tatoan, rambut sih waktu itu belum panjang sih ya. Rambut belum panjang. Tuh coba orang tatoan aja ada suara azan, coba bayangin. Soldu. Nah, kan? Jadi pas udah kenal gitu, tahu-tahu Pak Andi tanya di masjid terdekat di sini yang mana ya? Tatoan, rambut enggak banget, pakaian juga santai banget gitu. Tapi yang ditanya pertama adalah masjid kalau nggak salah waktu itu ya di Bali. Dan yang kerennya lagi waktu itu, tau nggak Bang Hafiz, Abang Oji, pas lagi subuh, sebelum subuh ya pokoknya setiap subuh tuh Pak Andi tuh kalau misalkan kita cari tuh suka nanya kan paginya, Pak kemana Pak gitu. Hari ini saya subuh di sini, besok saya subuh di sini, besoknya lagi saya subuh di tempat yang lain. Itu kan top banget gitu. Nah akhirnya saya mengulik dong, apa sih yang dari Pak Andi ini yang bikin kita tuh punya ilmu-ilmu dari Pak Andi. Nah sebelumnya kita kenalan dulu sama Pak Andi. Tapi sebelum kenalan jangan lupa subscribe, like, juga komen, dan apa Bang? Bunyi loncengnya. Lonceng apaan? Lonceng YouTube lah. Lonceng. Lonceng tukang es kenong. Yuk Pak Andi silakan perkenalkan dirinya Pak Andi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Hidayat. Saya boleh dibilang office boy kali ya. Office boy nyamar jadi tukang kopi sih. Merendah banget. Jadi boleh dibilang semua itu serba ya Allah lah yang menentuin ya takdirnya ya. Saya bisa hari ini ikut jadi, saya nggak tahu suruh ngapain juga gitu. Cuma kalau untuk suruh cerita saya senang gitu ya. Jadi kebetulan saya alhamdulillah punya sebuah keluarga yang saya sebut The Junos ya. Ada alhamdulillah istri juga baru satu. Baru satu ya.
alhamdulillah ya kan. Anak alhamdulillah udah 3 ya kan, karena saya juga nggak mau bakalan ntar disebut lagi, anak yang mana lagi nih, ya. Masih 1, tenang ya bunda, 1, lagi yang lain. Ntar kalau istri nonton pusing saya. Saya kebetulan tinggal di Pamulang ya, di Tangerang Selatan. Sekarang sibuk, saya ada di Indo BSD, kantor saya sekarang. Alhamdulillah ketemu bos yang syariah juga. Dan kebetulan juga saya lagi merintis punya perusahaan juga yang namanya PT Diamond System Indonesia. Saya jadi CEO di sana juga, alhamdulillah, baru merintis juga. Jadi selingan saya ya ini di tukang kopi. Yang kalau melihat ada nih kopinya di sini namanya Kopi 7. Nanti mungkin kita bisa lanjut ya di sesi di session kedua. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang inspiratif enggak juga sih. Rata-rata sih ini sebenarnya itu pengalaman saya dan alhamdulillah Allah masih baik sama saya. Di umur saya yang udah kepala 4 ini, Allah mencoba menegur saya untuk, lu yakin mau pulang begini? Oh, itu yang saya langsung tak oke. Karena saya pernah ketemu salah satu khotbah Jumat di Pondok Indah. Umur manusia itu cuma rata-rata 60. Kita umur 1 sampai 20 belum ngapain, bener nggak? 20 ke 40 kita udah produksi. Cuma kita nggak akan mikirin lagi namanya ibadah dan lain-lain. Terus 40 ke 20 tahun doang loh mau ngebersihin kita dari kita lahirnya suci, harus pulang lagi harus suci. Kebayang dong itu 20 tahun cukup gak kira-kira? Nah, coba mikir deh. Jadi kalau misalnya belum 40, masih belum hijrah, coba mikir deh. Sebenarnya itu hijrah tuh baik. Islam itu indah. Persis benar-benar indah. Kenapa? Karena yang bisa bikin tenang tuh cuma Islam. Kalau menurut saya. Dalam hal ini dari saya punten ya, ini saya sedikit agak vulgar. Saya tinggal sendiri di kos, laki-laki. Kebayang dong laki-laki sendiri di kos gitu kan, ngapain juga yang berbau-bau syahwat pasti gampang. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak saya kenal namanya Al-Quran, saya senang ngaji, saya senang sholat, urusan syahwat itu bisa hilang dengan sendirinya. Jadi buat kalian yang laki-laki, alhamdulillah dulu nih saya betul banget pengen poligami, jujur saja. Tapi semenjak itu ya karena syahwat. Kita berbicara syahwat, tapi semenjak saya kenal, saya hijrah, keinginan itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya pernah dengar Ustadz Haji Dahlia bilang, saya tidak berani sampai hari ini poligami karena tanggung jawab. Itu yang akan adil juga ya. Ya itu yang nggak adilnya itu kan kategori adil kan persepsinya masing-masing. Iya. Ntar saya nggak bisa adil, saya yang zolim, saya yang ditagih di sana. Itu yang saya mau, itu yang saya takut. Tadi berhubung dibilang disebut-sebut ini nama ibu saya, benar ini nama ibu saya, namanya Sukerti. Dulu sebenarnya ini salah satu penghargaan saya waktu zaman jahiliyah ya ke ibu saya, bahwa saya benar-benar sayang sama ibu saya dalam bentuk ini. Dan 2 minggu saya nggak ditegur sama ibu saya gara-gara saya tato ini. Kenapa ditato? Udah tahu tato nggak boleh. Cuma lama-lama waktu itu belum jadi. Terus lama-lama udah jadi akhirnya bilang, keren juga ya tato kamu. Dari saya pakai lengan pendek ketutup sampai ke sini, akhirnya saya waktu itu kalau nggak salah buka baju, ibu masuk ke kamar ngelihat saya ada tatonya, ya udah. Habis saya 2 minggu nggak ditegur sama sekali sama ibu. Saya colek-colek sama wajah, akhirnya lama saya jelasin, "Ma, ini tato buat mama." Karena sampai saat ini yang bisa bikin sebagai suatu penghargaan buat mama ini doang. Tato ini doang yang bisa membuat bukti bahwa aku nggak usah harus gitu juga kali. Ya kan mama tahu darahnya kita darah Bali. Ya juga sih, akhirnya di situ mama memaklumi. Dari yang setiap mau ketemu temannya harus ditutup, sekarang udah dibuka aja. Malah bilang, tato anak gua keren nggak? Iya. nama gua. Dia bilang kalau kayak gitu, aduh, lah kok jadi dia yang begini? Jadi dia yang bangga gitu. Iya. Usia berapa Pak Andi bikin tato itu? Saya ini nato 2008. Saya kecelakaan 2007. Jadi 2007 saya bikin tato ini, terus 2008 saya nikah, saya berhenti. Sebenarnya ini tato belum selesai karena masih ada yang kosong. Karena saya udah diomelin sama istri nggak boleh lanjut, ya udah. Tadinya mau full. Iya, tadinya mau full. Tadinya sebelumnya mau full 1 badan, setengah badan maksudnya. Jadi saya ambil filosofi tato ini, kiri yang jelek, kanan yang bagus. Kanan ini bersih, nggak boleh ada isi, yang kiri mau diapain terserah. Dulu tuh udah mau full karena di belakang saya kan juga dari tangan sampai ke belakang, sampai di belakang juga ada. Gitu. Tapi karena kebetulan udah ketemu istri ngomel, ya karena kita udah nikah, saya komitmen nggak boleh lagi. Oke, saya ikutin, saya nggak lanjutin.
Dan ini salah satu hadiah setelah nikah. Tapi saya harus berantem dulu sama istri. Marah-marahan ya kan, saya kabur ke teman saya. Tulisin nama anak saya. Jadi yang kiri ini anak saya yang cewek, Juno. Yang ini Jaden, nama anak saya yang cowok. Satu lagi nggak boleh. Saya udah ngomong sama istri. Aku udah kasih tahu ya, kamu nggak boleh, tapi jangan lagi nambah. Iya sih. Udah kamu ukir di hati kamu aja. Iya. Jadi anak tiga ada di hati. Begitu cerita tentang tatonya. Jadi kalau dipikir saya juga ngelihat bahwa saya nikah tahun 2009, angkanya di 769. Saya kecelakaan di 76. Satu tahun. Lucu ya? Wow, oke. Satu tahun sebelum. Keren ya? Bikin Jadi apa-apa, saya kan? kecelakaan 2008, menikah 2009 di tanggal dan bulan yang sama. Berarti Itu kebetulan saya nggak tahu walau alam. itu di balik kesedihan ada kebahagiaan. Nah, itu. Saya juga kaget pas istri ngomong, ya ini foto kamu waktu kecelakaan. Saya bangun kecelakaan, bangun dari koma di kecelakaan itu yang pertama kali saya lihat apa? Oh, Tato sampai saya. koma. Sampai koma. 2 minggu saya koma. Itu kecelakaan di mana, Pak? Di Pamulang. Oh, di Pamulang. Jadi saya salah satu kejadian di dalam hidup saya yang saya nggak tahu, ngeblank. Bener-bener saya nggak tahu saya nabrak apa, jatuhnya gimana, jungkil gimana, kayak apa, pokoknya tiba-tiba bangun dari rumah sakit. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali. Itu salah satu kejadian di hidup saya yang blank. Istilah kasarnya tuh kalau di hard disk tuh bad block-nya di situ. Yang nggak bisa diambil ya. Saya nggak tahu. Pokoknya di situ saya diceritain, saya diselamatin sama tukang ojek di sana. Dibilang ya enak mati dah katanya. Karena helm saya yang half face itu udah full darah semua. Jadi saya jatuhnya kayak meriam. Wih, bukan mereset. Makanya ini saya hancur. Cuk ke muka semua, jadi badan saya nggak ada yang besok, nggak ada terkilir, kesleo, besok nggak ada. Ini dulu yang pertama kali yang saya lihat. Ya tato gue rusak dah. Parah kan? Waktu kecelakaan itu. Saya bangun-bangun saya selfie ngeliat ya gigi saya hilang. Saya dioperasi dengan 5 dokter spesialis waktu itu. Kosmetik, tulang, penyakit dalam, penyakit saraf, gigi. 5 spesialis. Tapi ini masih masih Dulu 3 tahun pertama tuh susah, sakit. Tapi sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. karena kan ini ya. Ya, rahang. Jadi gini, posisi gigi gini. Ini kan gusi. Gusi saya yang patah. Berarti baru dong ini? Atau ada Udah lumayan lah. Pokoknya gigi gusi saya patah, jepit lidah, akhirnya ditarik. Saya dikawat nih dari situ terus ke bawah sini. Dan itu nggak boleh dibius. aduh. Jadi pas nyabut kawatnya ya bayangin sendiri lah. Satu gigi aja kayak gimana? Gila banget. Nah itu kejadiannya seperti itu. Nah mulai dari sana udah balik ke arah yang mau lurus lah ya saya bilang. Saya udah mulai memperbaiki diri. Kenapa nih teguran? Benar akhirnya karena kita kan orang Bali percaya mistis ya. Nanya dong gitu, ini kenapa sih si A dulu nih kecelakaan kok nggak ada yang tahu? Oh A dulu kecelakaan dicolek. Oke, saya bilang. Kan saya nggak tahu ya mistisnya Bali ya, karena yang Boleh sama tahu itu dari kan. colek siapa? Jadi ceritanya saya dicolek itu sama kakek dan nenek dari sisi ayah. Oh. Karena kan saya sama ayah udah dari tahun 89 tuh pisah. Udah kasarnya tuh udah nggak ketemu lagi lah, udah nggak pernah lagi pulang ke Tasik. Saya asli Tasik Bali. Tasik dan Bali. Tasik dan Bali ya, karena saya di kakek yang dari Tasik itu nyolek, kok nggak pernah nyekar ke saya? Karena saya terakhir ke sana itu SD kelas 6. Tapi ini yang tunggu, Pandi pernah sama cerita bahwa Pandi itu tadinya non muslim ya? Ya. Tadinya non muslim. Nah yang di Tasik ini muslim atau non Muslim. Jadi kebetulan gini, saya di keluarga ini ayah nih bawa lari ibu nih. Ibu kan orang Ida Ayu, orang Bali yang kasta tertinggi, kan nggak boleh menikah sama orang di luar kastanya atau di luar lagi ya Islam, makanya dibawa kabur, nggak diizinin. Akhirnya balik-balik bawa saya, baru diizinin. Jadi ibu dulu sempat mualaf ya, tapi karena udah pisah sama ayah, akhirnya jadi balik lagi. Nah saya dibimbing oleh om saya yang non muslim juga, tapi alhamdulillah di keluarga itu tidak pernah mau mengajak saya untuk ke arah Hindu. Malah ibu bilang udah sana kamu ngaji ke masjid. Mama nggak bakal paksa kamu untuk ke Hindu. Mama lebih senang kamu di Islam gitu kata mama. Karena mama nggak ada yang bimbing, mama nggak bisa ngomong apa ya udah. Ya udah mulai dari sana
Akhirnya saya mencoba sendiri belajar ngaji dan lain-lain. Terakhir ngaji itu SMP. Makanya dari situ oke, saya mikir lagi tuh 2009 2010 ini kalau kayak gini terus kan gimana ceritanya gitu kan. Puncaknya anak saya yang kecil Juno nanya, dia dititipin di masjid untuk ngaji. Punya PR. Nanya ke saya. Di situ mulai sentilan saya untuk harus hijrah. Ya, ini bacaannya apa? Saya diam langsung. Nggak bisa ngomong, tapi saya sambil nangis. Bacaan tulisan Quran? Ikro, Ikro, oh Ikro, iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dikasih ujuk abatasa, masih apa? Tapi pas udah nyambung, diem saya. Aduh, ini apa bacaan? Ikro 2 itu udah Udah 2, 3, istilah kata disuruh baca, malah pinteran dia daripada saya. Mulai dari situ kesentil. Oke, ini anak gue baru umur 2, kalau nggak salah 3 tahun 4 tahun lah ya, masih ngaji di masjid, dan tiba-tiba gue belum bisa ngaji. Ini gimana ceritanya? Gue bakal ditanya ini anak pertanggungjawaban. Nah, mulai dari situ saya cari tahu. Oke, kita ngaji dulu dari nol. Walaupun umur udah mau kepala 4, tetep lah kita ngaji, mah tetep lah harus tahu minimal. Udah nyari, ketemu, mulai belajar ngaji di situ. Ikro, ambil pratahsin kalau di sana. Ya, Pratahsin dulu, terus baru tajwid, terus baru Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini kalau ditanya bareng, ayo kita ngaji bareng. Habis ini kita belajar ngaji. Tartilnya ampun. Yang penting bisa baca. Bisa, alhamdulillah untuk sampai saat ini bisa baca, dan jadi akhirnya mencoba untuk mempunyai prinsip aku tidak akan berhenti sebelum membaca Al-Quran 30 menit setelah sholat fardu. Masya Allah. Itu saya baca gara-gara tekadnya Nabi Musa. Saya mulai menanamkan itu, jadi setiap sholat fardu harus 30 menit baca Quran. Jadi dari awal sampai habis, terserah mau dilanjutin. Kalau kita di aplikasi kan asik tuh, ada bookmarknya ya. Kalau di mushaf kan paling kita cuma nandain aja kan. Iya. Alhamdulillah ya, walaupun masih bolong-bolong, masih nggak disiplin, tapi setidaknya punya sesuatu untuk ditekatin. Saya ambil itu gara-gara baca cerita Nabi Musa yang jalan menuju ke air laut merah di belah itu tuh. Oh iya. Bertahun-tahun dia jalan tuh kan tekadnya itu. Nah, itu tekad yang boleh dibilang kayaknya perlu dicontoh nih. Nah, begitu Bu ceritanya Bu. Jadi kalau mau ceritain mah bisa sampai besok kali ya. Pasti Bang Hafiz sama Oji penasaran banyak hal Luar tentang biasa. Padi juga. Sok silakan. Silakan kalau ada Tanyain mau apa. tanya. Itu salah satu contoh kecil. Boleh sambil minum nggak? Sambil Boleh, minum. weh. Iya Minum nih. dulu nih, kayaknya saya agak gimana serap gimana gitu. Kayak Milonya ini. Wih. Jangan dong, ini udah Oreo-nya. Ini varian baru dari Mantau Mantan Mantau Pak Andi. Mantan ini. Ini namanya milkshake Oreo. Oreo. Enak nih. Mantep. Kalau ada yang mau cobain kesini aja ya. Kafe Mantau Mantan. Tapi jangan bawa mantan. Iya, ntar diomelin. Ya, diomelin lagi. Mantau aja ya. Abang minum apa itu? Dalgona, Milo, Dalgona. always. Abang Ngep. Ini terus. Hari ini saya cari aman. Oh iya, Mam. Dari aman nih. Banyak banget sih kisah-kisah dari Pak Andi sebenarnya yang bikin kita juga punya ilmu banyak gitu. Jadi kesannya jadi kayak ngemil sambil mengenang masa lalu Nah, ya. sebenarnya sih kayak gitu. Tapi dari perjalanan saya sampai dari dulu sampai sekarang, kuatin niat. Itu yang penting. Dan yakin. Kenapa saya bilang yakin? Karena segala sesuatunya kalau kita udah yakin di hati ya, di hati. Ya. Tentunya di hati ya, di hati itu akan selalu dimudahkan sama Allah. Contoh, ini salah satu yang boleh bilang menurut saya itu kayaknya nggak masuk akal deh. Saya pertama kali kenal yang namanya KPR, punya rumah tadi saya ceritakan. Kita berdua ngontrak nih, waktu pertama kali nikah 2009 kita ngontrak, saya ajak ibu nikah 2010 kita keluar dan mau habis, kita cari rumah yuk, itu udah niat, bener nggak? Iya. Iya. Udah niat kita mau punya rumah, oke. Akhirnya dimulusin sama Allah, kita putar nyari, ketemu satu rumah di mana yang boleh dibilang hari itu cancel dan kita suka rumah itu. Dan hari itu kita bawa duit 1 juta buat DP doang. 1 juta. Setelah DP kita bingung, ini bayar pakai apa? Nah. Dengan kekuatan kita niat dan yakin kalau kita pengen punya rumah, kita yakin ya insya Allah kalau niatnya kita baik mau berkeluarga kan pasti dilurusin lah. Semua dimudahin. Bahkan kalau dalam hal ini
ibarat kata nih gaji saya sama istri digabungin itu nggak bakalan lolos sama tuh BTN. Cuma kalau Allah udah ngomong kun fayakun mau ngomong apa? Ada aja. Iya kan? Bukan ada jalan, emang udah jalan. Udah jalan. Jadi kalau kita udah niatin lurusin apa yang kita mau, apalagi kita niatnya baik, itu nggak akan dijawab sama Allah. Kalaupun nanti tidak sesuai ekspektasi, biasanya lebih baik. Biasanya selalu lebih baik. Jadi jangan putus asa ya buat yang jomblo-jomblo ya. Kenapa hari ini belum dikasih pasangan? Karena nggak boleh pacaran, biar langsung nikah, dapat yang benar, iya kan? Nah itu masalahnya kalau kita udah niat yakin, apapun bisa terjadi. Serius saya nggak bohong. Karena saya beberapa kali udah ngerasain. Saya bilangnya itu adalah matematika langit. Jadi kalau nanti ada hitung-hitungan yang boleh dibilang logiknya, kasarnya nih nggak sesuai dengan otak manusia, ya itu udah namanya matematika langit. Kita punya 10, ngurangin 1, tapi baliknya 100. Itu kan bukan logik. Iya. Nah itu udah matematika langit. Nah itu jadi. Pokoknya kalau hitung-hitungan sama yang maha kuasa tuh kita nggak nyampe lah. Nah, satu lagi, jangan karena kita mau ria. Itu yang satu lagi, bahayanya di situ. Jadi pahalanya hilang udah. Kalau kita niat ngasih, saya mau ngasih ini karena ibadah, karena saya ini pengen dapat pahala dari Allah. Udah. Jangan ngarepin, ini saya datang ke sini bawa kopi begini kan jadi bonus tuh. Dapat nilai ibadahnya banyak banget. Dapat sponsor buku. Dapat sponsor kopi 7 itu luar biasa. Mudah-mudahan tambah berkah Pak Andi. Amin. Nah, satu hal lagi. Kalau nyari rezeki jangan yang halal. Nyari yang berkah. Karena yang halal belum tentu berkah. Oke? Tapi yang berkah udah pasti halal. Salah satunya. Ini berkah. Berkah. Ikhlas. Berkah banget ini kalau dikasih, Pak. Udah disiapin kok. Sponsornya pokoknya hari ini luar biasa banget, Kopi 7. Selain ini dari Mantau Mantan dan juga ini Kopi 7. Nanti banyak banget, ada 7 varian, nanti lebih detailnya ya. Ada itu lagi seri selanjutnya. Sok silakan Bang Apis mau nanya, dia bingung mau nanya apa gitu. Dia udah ngelirik-ngelirik tato gue nih. Jangan-jangan dia mau ikutan nih. Jangan. Saya ini doang nih borok. Enggak ya, saya pengen itu jatuhnya ke mana ya? Kan kalau misalnya kita berdoa nih Pak ya. Kita sharing nih, berdoa nih. Nah, kan kalau Bapak kan udah terbukti kan mentalnya, maksudnya gue yakin gue yakin nih bakalan ada dari Allah nih. Nah, kalau kita doa, kita dikabulin. Nah, untuk menghilangkan rasa ngeluhnya itu kita harus gimana nih Pak? Gini deh sekarang. Coba runutin aja deh. Nikmat Allah yang dikasih ke kita yang kita nggak pernah bayar. Bisa hidup banyak satu, banget. nafas, melihat, apa udah. Di salah satu negara di luar sana itu tabung oksigen beli Bu, rebutan. Kita di sini gratis, itu aja udah nikmat Allah bilang. Terus kita masih mau ngeluh. Terus kita tanya sama diri kita, udah ngasih apa ke Allah? Nah, jadi pertanyaan balik ke kita. Yang ngeluh tadi. Sekarang gua tanya, lu udah berdoa seapapun, sekarang tanya dulu, sholat lu gimana? Ini laki-laki ya. Ini saya udah nantangin ke beberapa teman-teman kagak ada yang berani sanggup nyerah. 7 hari berturut-turut sholat subuh di masjid tepat waktu. Bisa nggak? Belum pernah. Nah, mau coba nggak? Kalau berani nyoba, saya udah bikin undian kok. Saya kasih gratis kaos pejuang subuh. Siap-siap. 7 hari berturut-turut saya bakalan kasih tahu ke kalian. Kalau itu bisa terjadi selama 7 hari mencoba 7 hari berturut-turut sholat subuh di masjid tepat waktu dengan sholat sunatnya. Lihat perubahan di hidup kalian. Selama 7 hari itu ya, apalagi 40 hari berturut-turut. Tapi ada jeleknya satu, udah 7 hari, terus tiba-tiba loncat, maksudnya reset lagi, atau sebelum 7 hari, ngulang lagi, itu susah lagi. Jadi kalau udah lewat 7 hari, lanjut, sampai seterus, sampai mati. Continue ya? Iya. Saya gitu, udah berhasil nih 2 minggu. Mulai setannya keluar, males, balik lagi ke 0. Mau mulai lagi, susah lagi, futur lagi, berat lagi. Jadi kalau nanya, kok gue udah
berdoa sama Allah, kok nggak dikabul-kabulin ya? Tanya diri kita, udah bener belum sholatnya? Itu satu ya. Dua, udah bener belum sedekahnya? Dua tuh. Tiga, udah bener belum akhlaknya? Nah, Berarti semua balik ke kita semua sih sebenarnya. ya berarti kalau kita mau jalanin itu dibarengin dengan 3 itu ya berarti kuncinya ya. Kuncinya itu sebenarnya kita kalau berbicara kayak saya dulu, penyakit di seluruh penyakit yang ada di dunia ini satu, cuma pikiran, stres. Orang Semuanya kalau dari udah, pikiran. nah tapi yang jangan sampai ya Allah nabjinin dari. Kalau hatinya udah ditutup sama Allah, itu paling takut saya. Bahaya. Salah satunya itu riba tadi. Orang kalau udah duniawi, mindset udah nggak akan ngomong apapun. Itu contohnya tuh cabang-cabang itu udah. Itu duniawi udah nggak akan mikirin lagi yang namanya akhirat itu nggak akan keukur udah. Susah. Jadi kalau orang udah ke ini saya alhamdulillah banget makanya masih baru udah disentil ya, maksudnya udah disentil dan bisa menuju ke arah yang seperti ini walaupun belum lebih baik gitu dari dulu. Kalau diinget dosanya, astagfirullahaladzim gue dulu jahil banget ya gitu kasarnya. Itu udah seneng gitu. Kalau definisi duniawinya itu bagi orang awam atau anak-anak muda yang belum kategorinya menjalani hidup terlalu lama gitu, Pak Andi lebih spesifik dasarnya aja ya, dasarnya. Dasar. Contoh, ngelamar kerjaan, ya, pasti nanya gaji dulu dong, bener nggak? Nggak mungkin tiba-tiba Pak gajinya boleh segini nggak? Atau gini atau gitu, pasti diukur kan gaji dulu dong. Padahal kalau kita berbicara, selagi itu tidak minus, ini buat orang-orang yang baru-baru mau ngambil kerja ya. Selagi itu tidak minus dengan pengeluaran, dengan pemasukan kita, maksudnya ada lebihnya lagi, ambil aja apapun itu pekerjaannya, yang penting itu halal dan itu ibadah buat kita dapat pahala di situ aja. Jadi kalau kita berbicara duniawi ya kan satu, wah nggak mau gajinya kecil, nggak mau kerjanya begitu. Laki-laki, nah yang saya bilang waktu itu Pak, walaupun tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Apapun itu pekerjaan. Sekarang biasanya yang penting halal, jangan. Yang penting berkah. Karena berkah udah pasti halal. Halal. Karena kita bawa pulang ke rumah. Iya. Punya istri, punya anak, kita kasih itu makanan. Pakai duit itu. Kebayang dong kalau itu dong dari hasil korupsi, dari hasil nilep duitnya nggak berkah. Ya, udah deh banyak buktinya lah yang kayak gitu-gitu. Maksudnya masalah mindsetnya duniawi, jadi jangan apa-apa mikirnya duit. Contoh, saya jual ini 10.000, ya. Dek, beli dong 10 biji, oke. Berapa? 100.000, oke. Kirim. Ongkirnya bayar sendiri ya. Terus saya nggak kasih bonus-bonus. Untung kan? Apanya? Maksudnya? Jadi kita jualnya itu hanya khusus untuk nyari untung. Oke, hanya plak itu doang gitu istilahnya. Contoh nih jual begini ke mantan, ya kan. Kalau saya punya program di Kopi 7 ini, beli satu, ngasih satu. Setiap saya beli apapun di luar. Pernah jalanin nggak kayak gitu? Pak, saya beli ketoprak. Oke, satu. Titip satu ya Pak. Pernah nggak kayak gitu? Salah satu cara lain bersedekah. Terserah dia, orang itu yang jual, mau kasih ke siapa? Karena kita udah nyampe nih di si bapak. Mau si bapak ini makan sendiri, nggak dikasih ke orang lain, itu urusan dia sama Allah. Benar nggak saya? Itu salah satu cara. Orang kan biasanya buy one get one, benar nggak? Kalau saya nggak, buy one give one. Buy one give one. Dengan niat Langit. Karena saya nyari tabungan buat di sana, bukan untuk dunia. Kalau saya nyari untuk dunia, nggak akan saya tiba-tiba kucuk-kucuk nih, gue kasih bonus nih, udah free ongkir. Nggak mau, buat apa? Karena tujuan utama kita berdagang, nih ada di buku itu Pak, kode etik. Tujuan utama kita berdagang, kenapa Rasulullah menyarankan kita berdagang? Karena banyak pahalanya. Salah satunya adalah untuk membantu orang lain, titik. Udah. Memudahkan orang lain. Bonus yang didapat untungnya. Kalau nggak dapat untung, udah dapat pahala kok. Kan kita nyarinya itu, karena akan diganti yang lebih banyak lagi. Saya pernah jualan kayak gini. Kalau dihitung-hitung rugi. Cuma apaan besokannya? Ada transferan masuk. Bro, nih transferan buat lu kemarin udah kirim gua kopi segini banyak. Emang saya minta? Enggak. Itu kan Allah yang nyolek.
Coy, itu lu udah dapet duit lu kasih si Andi. Ngomong apa udah kayak gitu? Ya kan? Iya. Kan Allah Maha membolak-balikan hati orang. Tapi dengan niat itu ya. Iya, kan Karena hebat dari Allah. atas. Saya jadi inget itu Pak Andi bilang beli satu